Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah bahasa Indonesia yang beranggotakan dengan saudara Ahmad Fajar, kemudian saudari Mita Permatasari, dan saya sendiri Muhammad Nur Alim. Kami bertiga akan menyampaikan sebuah materi tentang kaidah kalimat dan kaidah paragraf. Nah, perlu kita ketahui bahwa kalimat merupakan faktor utama ya dalam kajian bahasa. Hal ini disebabkan karena dengan perantara kalimatlah seseorang baru dapat menyampaikan maksudnya secara lengkap dan jelas. Kebanyakan dari para mahasiswa kurang memahami pengetahuan dalam paragraf. Ini kebanyakan ya, bukan keseluruhan, kebanyakan. Nah, maka dari itu di sini kita akan membahas apa itu kalimat dan paragraf, apa saja pola kalimat, dan apa saja syarat-syarat serta struktur paragraf, dan apa saja jenis-jenis kalimat dan paragraf. Maka dari itu kami harapkan agar kalian menonton dari awal sampai akhir. Jangan di-skip ya. Oke? Pengertian kalimat dan paragraf. Ahli tata bahasa tradisional dalam buku Cer, kalimat adalah susunan kata yang teratur yang berisi pikiran yang lengkap. Dalam tulisan Latin, kalimat adalah sebuah kata atau sekumpulan kata yang diawali huruf kapital dan diakhiri intonasi final dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru, termasuk di dalamnya tanda koma, titik dua, titik koma, tanda pisah, tanda sambung, dan spasi yang dapat menyampaikan pikiran secara utuh. Jadi, kesimpulannya kalimat adalah gabungan dari dua buah kata atau lebih yang menghasilkan suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Yang kedua yaitu pengertian paragraf. Apa sih itu paragraf? Paragraf disebut juga alenia. Kata tersebut merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu paragraf. Kata Inggris paragraf terbentuk dari kata Yunani, yaitu dari kata para yang berarti sebelum, dan graphein yang berarti menulis atau menggores. Sedangkan kata alenia dari bahasa Belanda dengan ejaan yang sama, alinea, berarti mulai dari baris baru. Paragraf atau alinea tidak dapat dipisah-pisahkan seperti sekarang, tetapi disambung menjadi satu. Menurut Lamuddin Finoza, paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan gabungan beberapa kalimat. Sedangkan dalam bahasa Yunani, sebuah paragraf, paragrafos, menulis di samping atau tertulis di samping, adalah suatu jenis tulisan yang memiliki tujuan atau ide. Jadi, paragraf atau alenia adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan yang mana cara penulisannya harus dimulai dengan baris baru, dan kalimat yang membentuk paragraf atau alenia harus memperlihatkan kesatuan pikiran. Selain itu, kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf atau alinea harus saling berkaitan dan hanya membicarakan satu gagasan. Bila dalam sebuah paragraf atau alinea terdapat lebih dari satu gagasan, paragraf atau alinea itu tidak baik dan perlu dipecah menjadi lebih dari satu paragraf atau alinea.
Pola dasar kalimat. Kalimat yang kita gunakan sesungguhnya dapat dikembalikan ke dalam sejumlah kalimat dasar yang sangat terbatas. Dengan perkataan lain, semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar saja, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalimat dasar tersebut kita kembangkan, yang pengembangannya ini tentu saja harus didasarkan pada kaidah yang berlaku. Berdasarkan keterangan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kalimat dasar ialah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti, belum mengalami perubahan. Perubahan itu dapat berupa penambahan unsur seperti penambahan keterangan kalimat ataupun keterangan subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Kalimat dasar dapat dibedakan ke dalam 8 tipe sebagai berikut. Yang pertama, kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar berpola SP. Tipe ini memiliki unsur yakni subjek dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa 1 yaitu kata kerja, 2 kata benda, 3 kata sifat atau kata bilangan. Contohnya seperti apa yang menggunakan kalimat predikat kata kerja? Yang pertama, mereka sedang berenang. Subjeknya apa? Yaitu mereka. Sedangkan predikat dalam kata kerjanya yaitu sedang berenang. Contoh yang kedua, ayahnya guru SMA. Manakah yang merupakan sebagai subjek? Ayahnya. Sedangkan predikatnya dalam kata benda yaitu guru SMA. Yang kedua yaitu kalimat dasar berpola SPO. Tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba transitif, dan objek berupa nomina atau frasa nominal. Contohnya seperti mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Mana yang menjadi subjek? Subjeknya adalah mereka. Dan predikat yaitu sedang menyusun. Sedangkan objeknya apa? Karangan ilmiah. Oke, yang ketiga yakni kalimat dasar berpola SPPL. Tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif atau kata sifat, dan pelengkap berupa nomina atau adjektif. Misalnya, anaknya beternak ayam. Mana yang menjadi subjek? Yaitu anaknya. Mana yang menjadi predikat? Yaitu beternak. Dan mana yang menjadi pelengkapnya? Kata ayam. Lalu yang keempat, tipe yang keempat, kalimat dasar berpola SPOPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau frasa nominal. Predikat berupa verba intransitif. Objek berupa nomina atau frasa nominal. Dan pelengkap berupa nomina atau frasa nominal. Seperti misalnya, dia mengirimi saya surat. Dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, saya sebagai objek, dan surat sebagai pelengkap. Adapun yang kelima, tipe yang kelima ini
kalimat dasar berpola SPK, yaitu kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat, subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, dan keterangan berupa frasa berpreposisi misalnya, mereka berasal dari Surabaya. Mereka sebagai subjek berasal sebagai predikat dan dari Surabaya sebagai keterangan. Yang keenam yaitu kalimat dasar berpola SPOK. Tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nomina. Predikat berupa verba intransitif. Objek berupa nomina atau frasa nominal. Dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Subjeknya apa? Kami. Predikatnya memasukkan. Objeknya apa? Pakaian. Dan keterangannya apa? Ke dalam lemari. Oke, selanjutnya yaitu tipe yang ketujuh, yaitu kalimat dasar berpola SPPLK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal. Predikat berupa verba intransitif atau kata sifat. Pelengkap berupa nomina atau adjektif, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, ungu bermain musik di atas panggung. Subjeknya yaitu ungu. Bermain sebagai predikat. Musik sebagai pelengkap. Dan keterangan yaitu di atas panggung. Yang ke-8, tipe yang ke-8 ini berpola SPOPLK, lengkap ya. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal. Predikat berupa verba intransitif. Objek berupa nomina atau frasa nominal. Pelengkap berupa nomina atau frasa nominal. Dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya seperti dia mengirimi ibunya uang setiap bulan. Subjek, mana yang menjadi subjek? Yaitu kata dia. Yang menjadi predikat, mengirimi. Dan mana yang menjadi objeknya? Yaitu ibunya. Apa pelengkapnya? Uang. Dan apa itu keterangannya? Pada setiap bulan atau setiap bulan. Materi tentang jenis kalimat dan paragraf. Yang pertama, jenis-jenis kalimat. A. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas dua unsur inti pembentuk kalimat, subjek predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, ayah bekerja. Ayahnya subjek, bekerjanya predikat. Yang contoh kedua, adik minum susu. Adiknya subjek, minumnya predikat, susunya objek. Yang ketiga, ibu menyimpan uang di laci. Ibunya subjek, menyimpannya predikat, uangnya objek, di lacinya itu keterangan tempat. Yang B, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat-kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk dibagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat.
Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau kalimat yang sifatnya sederajat, sehingga kedua klausa bersifat koordinatif dan dapat berdiri sendiri tanpa kata hubung atau konjungsi. Contohnya, Bapak minum teh atau makan nasi. Klausa pertama, Bapak minum teh. Konjungsinya atau klausa keduanya, Bapak makan nasi. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri dari perluasan kalimat tunggal sehingga membuat kalimat baru. Contohnya, mereka sudah mengetahui hal itu, bahwa saya yang mengambilnya. Induk kalimatnya itu mereka sudah mengetahui hal itu. Anak kalimatnya bahwa saya yang mengambilnya. Selanjutnya adalah mengenai kalimat mayor dan minor. Kalimat mayor dan minor. Yang pertama, kalimat mayor adalah kalimat yang mengandung dua inti. Contohnya, Amir mengambil itu, Kiki pergi ke Bandung. Kalimat minor, yang kedua kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat yang mengandung satu unsur inti atau unsur pusat. Contohnya, diam, sudah siap, pergi, yang baru. Kedua, jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuan dan cara penyampaiannya. A. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi ide atau gagasan dengan diikuti alasan yang kuat untuk meyakinkan pembaca. Ciri-ciri paragraf argumentasi. Yang pertama, bersifat non-fiksi atau ilmiah. Yang kedua, bertujuan meyakinkan orang lain bahwa apa yang dikemukakan merupakan kebenaran. Yang ketiga, dilengkapi bukti-bukti berupa data, tabel, gambar, dan lain-lain. Keempat, ditutup dengan kesimpulan. B. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan sesuatu permasalahan kepada pembaca agar pembaca mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya tentang suatu permasalahan yang dimaksud pengarang. Ciri-ciri paragraf eksposisi. Yang pertama, bersifat non-fiksi atau ilmiah. Yang kedua, bertujuan menjelaskan atau memaparkan. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Yang keempat, tidak bermaksud mempengaruhi. C. Paragraf deskripsi atau deskriptif. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan tujuan agar pembaca seakan-akan bisa melihat, mendengar, atau merasakan sendiri semua yang ditulis oleh penulis. Ciri-ciri paragraf deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan objek tertentu, dalam kurung orang, tempat, keindahan alam, dan lain-lain. Yang kedua, bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat sendiri objek. Selanjutnya, D. Paragraf persuasi atau persuasif. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan meyakinkan dan membujuk seseorang atau membaca agar melaksanakan atau menerima keinginan penulis. Ciri-ciri paragraf persuasi. Yang pertama, ada fakta atau bukti untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca. Yang kedua, bertujuan mendorong, mempengaruhi, dan membujuk pembaca. Yang ketiga, menggunakan bahasa secara menarik dan memberikan sugesti atau pesan kepada pembaca. E. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu bentuk paragraf yang menceritakan serangkaian peristiwa yang disusun menurut urutan waktu terjadinya. Ciri-ciri paragraf narasi. Yang pertama,
ada tokoh, tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan. Yang kedua, mementingkan urutan waktu maupun urutan peristiwa. Yang ketiga, tidak hanya terdapat dalam karya fiksi seperti cerpen, novel, roman, tetapi juga terdapat dalam tulisan non-fiksi seperti biografi, cerita nyata, dalam surat kabar, sejarah, riwayat perjalanan. Itulah materi yang saya sampaikan mengenai jenis kalimat dan paragraf. Kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu mengungkapkan gagasan penutur atau penulis dengan tepat sehingga dapat dipahami oleh pembaca dengan tepat pula. Struktur paragraf. Terdapat dua bagian. Pertama, harus terdapat kalimat topik atau kalimat utama, dan yang kedua harus terdapat kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Adapun syarat-syarat pembentukan paragraf itu, pertama, kesatuan. Maksudnya adalah paragraf tersebut harus memperlihatkan dengan jelas maksud tertentu atau sebuah tema tertentu. Yang kedua, kepaduan koherensi. Koherensi terjadi apabila hubungan timbal balik antara kalimat yang membina paragraf itu baik, wajar, dan dapat dipahami. Yang ketiga, kejelasan. Adapun cara mengembangkan pikiran utama agar menjadi suatu kalimat yang jelas di antaranya. Pertama, urutan waktu atau kronologis. Kedua, urutan logis yang terdapat sebab akibat, akibat sebab, umum khusus, dan khusus umum. Yang ketiga, urutan ruang atau spasial. Dan yang keempat adalah urutan proses, contoh-contoh, dan detail fakta. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.